Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kita sudah ketahui bahwa dalam bangun ruang sisi lengkung, selain tabung, ada kerucut dan juga bola. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Bagaimana model kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian perhatikan, ada topi, ada kap lampu, tumpeng, awuk, jenis makanan yang lain, bahkan bangunan-bangunan. Nah, seperti itu ya. Ternyata banyak sekali model kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa itu kerucut? Bagaimana cara kita membuat topi kerucut seperti ini? Berapa karton yang harus kita butuhkan? Serta kalau kita ingin membuat tumpeng, berapa volume atau berapa liter beras yang kita butuhkan? Nah, nanti akan kita pelajari definisi, luas permukaan, serta volume dari kerucut. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Nah, berikut ini adalah bentuk geometri dari kerucut. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam kerucut? Kita perhatikan. Kerucut memiliki dua bidang. Ini adalah bidang tegak atau sisi tegak. Dan yang ini bawahnya adalah berbentuk lingkaran. Ya, jadi memiliki dua bidang, yaitu alas yang berbentuk lingkaran dan selimut berbentuk juring lingkaran. Nanti kita akan buktikan apakah betul selimutnya berbentuk juring lingkaran. Yang selanjutnya, di dalam kerucut itu ada yang dinamakan dengan jari-jari. Nah, ini adalah panjang dari jari-jari lingkaran, jarak antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Salah satu titik pada lingkaran. Berarti ini semua jari-jarinya jarak dari sini. Nah, yang berikutnya adalah tinggi dari kerucut. Apa itu tinggi dari kerucut? Jarak antara titik puncak terhadap titik pusat. Ini adalah tinggi dari kerucut. Nah, dilambangkan dengan huruf T. Selanjutnya, di dalam kerucut ada yang dinamakan dengan garis pelukis. Nah, ini adalah garis pelukis dari kerucut, diberi nama atau diberi lambangnya adalah S. Nah, bagaimana hubungan antara S, R, dan T? Karena mereka membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Nah, di sini ya 90 derajat, jadi berlaku teorema Pythagoras. Nah, ini ya. Tadi R itu jari-jari, T itu tinggi kerucut, dan S adalah selimut kerucut. Berlaku hubungan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi dari hubungan ini kita bisa melihat bahwa garis pelukis itu sangat ditentukan dari panjangnya jari-jari dan tinggi kerucut. Ya, kita lihat. Kalau jari-jarinya kita perlebar, maka panjang garis pelukisnya juga makin besar. Ya, begitu juga dengan tinggi dari kerucut. Kalau kita pendek, maka garis pelukisan juga makin mengecil, gitu ya. Untuk apa ini? Nanti untuk kita menentukan juring dari lingkaran. Jadi besar juring itu juga dipengaruhi berapa jari-jari dan berapa tinggi dari kerucut. Luas permukaan kerucut berarti kita harus menghitung luas lingkaran yang bentuk alasnya ya, ditambahkan luas sisi tegaknya itu luas selimut kerucut. Nah, untuk itu kalau untuk luas lingkaran kita sudah tahu rumusnya adalah pi r kuadrat. Nah, bagaimana dengan selimut kerucut? Berarti kita harus membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu.
Nah, ini adalah luas selimut kerucut. Kalau kita perhatikan, inilah permukaan dari selimut kerucut. Nah, yang dilingkari ini ya, yang berputar seperti ini adalah permukaannya. Ya, nah seluas itu permukaannya. Nah, bagaimana kalau kita buat menjadi dua dimensinya? Nah, ini adalah jaring-jaring dari selimut kerucut. Ini ada titik puncak, yang ini ya, titik puncaknya. Nah, ini adalah titik ini juga sama ya. Jadi kalau dibuka, dihamparkan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini namanya berbentuk juring lingkaran. Jadi kalau R-nya berubah, nah kita lihat ya, kalau jari-jarinya diperlebar, maka tampilan juringnya juga akan menjadi lebih lebar. Kalau kita perkecil, itu kan, maka juringnya mengecil ya, jadi tidak luas. Jadi besar sudut ini sangat berpengaruh dari berapa lebarnya juga tingginya. Nah, bagaimana kalau tingginya kita rubah? Nah, itu kan. Jadi tinggi dari kerucut, begitu juga dengan jari-jari, itu sangat mempengaruhi dari luas juring lingkarannya. Nah, ini juga sama ya. Ini berarti adalah garis pelukis. Nah, yang ini ya, ini adalah garis pelukis. Kalau dibuat jaringnya adalah ini, di juring lingkarannya adalah ini. Tuh, jadi sangat berpengaruh kan? Dia akan pendek. Kalau di tinggi kerucutnya diperkecil, maka dia akan pendek garis pelukisnya kan. Begitu juga dengan jari-jarinya. Nah, jari-jarinya diperlebar, itu kan? Jadi ini sangat berpengaruh. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dua dimensinya, akan seperti apa jaring-jaring dari kerucut. Nah, jadi inilah tampilan dari jaring-jaring kerucut. Ini yang disebut dengan daerah selimut, luas selimut yang berbentuk juring lingkaran. Dan ini adalah alasnya yang berbentuk lingkaran. Ini adalah garis pelukis. Jadi juring lingkaran ini bagian dari sebuah lingkaran kan, yang jari-jarinya adalah S, sama dengan S atau garis pelukis. Sedangkan lingkaran ini jari-jarinya adalah jari-jari alas dari kerucut tersebut, R. Nah, karena luas lingkaran sudah diketahui ya, besarnya adalah pi R kuadrat. Ini pi R kuadrat, berarti kita sekarang tinggal mencari berapakah luas selimut kerucut. Nah, kita tahu bahwa ini berbentuk juring lingkaran. Nah, juring itu adalah bagian dari sebuah lingkaran. Maka kita buat ini lingkaran utuhnya. Kita akan menggambar lingkaran yang melalui jaring ini ya. Nah, ini adalah lingkaran utuhnya. Kita perkecil ya. Nah, ini setelah kita perkecil, kalau kita lihat bahwa juring ini adalah bagian dari lingkaran yang berjari-jari S. Jadi menghitung luas selimut atau luas juring ini, kita gunakan perbandingan dengan luas juring per luas lingkaran tersebut. Nah, ini adalah dari titik, ini ada titik C dengan titik C aksen yang lengkung ini. Busur ini panjangnya adalah sama dengan keliling dari lingkaran ya. Nah, ini kan ini menutup lingkaran ini kan. Nah, maka C aksen ini busur ini sama dengan keliling dari lingkaran.
Di sini berlaku perbandingan luas selimut per luas lingkaran. Ini ya, sama dengan keliling juring, yang ini keliling juring per keliling dari lingkaran yang besar. Luas lingkaran yang besar ini jari-jarinya kan S, berarti luas lingkarannya adalah pi S kuadrat karena jari-jarinya adalah S. Keliling juring lingkaran berarti yang ini keliling juring ini sama dengan juring busur ini sama dengan keliling dari lingkaran yang alas kerucut ya. Jadi dia keliling lingkaran alas itu adalah 2 pi R, jari-jarinya yang ini yang R. Nah, keliling luas lingkaran yang besar berarti keliling lingkaran dengan jari-jari S, maka 2 pi S. Nah, jadi luas selimut kerucut ini yang 2 pi bagi 2 pi 1 kan, jadi tinggal R per S dikalikan, ini kalikan silang, jadi pi S kuadrat. Nah, S kuadrat dibagi S tinggal S. Jadi luas selimut kerucut sama dengan pi RS. R-nya adalah jari-jari, S-nya adalah garis pelukis. Nah, jadi untuk menghitung luas permukaan kerucut, berarti kita menghitung luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut. Kita sudah dapat luas selimut kerucutnya. Ya, luas permukaan kerucut berarti sama dengan luas lingkarannya ada pi R kuadrat ditambah luas selimutnya adalah pi RS. Atau bisa kita sederhanakan luas permukaan kerucut adalah pi R kalikan R ditambah S. Inilah luas dari permukaan kerucut. Nah, kita akan membahas ke contoh soal. Hitunglah luas permukaan kerucut di samping. Nah, ini yang kita ketahui bahwa diameternya 16, maka jari-jarinya setengah dari diameter, berarti 8 cm. Kemudian tingginya adalah 15. Kita ketahui luas permukaan kerucut itu pi R kalikan R tambah S, berarti kita harus cari S dulu, yaitu garis pelukis. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Kita substitusikan R dan T nya, maka hasilnya menjadi ini 64, 15 kuadrat 225. S kuadrat sama dengan 289, maka S akar dari 289 yaitu 17 cm. Nah, baru kita masukkan ke rumus luas permukaan, yaitu pi R kalikan R tambah S. Pi-nya hasilnya dalam bentuk pi, maka pi-nya biarkan dalam bentuk pi. R 8, S-nya 17. 8 ditambah 17, 25 kali 8, 200 pi cm persegi. Untuk contoh berikutnya, hitunglah jari-jari kerucut di samping. Jika luasnya, ini bukan luas lingkaran tapi luas keseluruhan, 90 pi meter persegi, dan garis pelukis, ini bukan tinggi ya, garis pelukis adalah 13 meter. Kalau garisnya 13 meter, maka luas permukaan kerucutnya 90 pi meter persegi, maka luas permukaan kerucut pi R kalikan R tambah S. Luas permukaan kita ganti dengan 90 pi. Ini rumusnya ya, masukkan R masih bentuk R, S-nya kita ganti dengan 13. Nah, ini masing-masing ruas kita bagi dengan pi, maka di sini tersisa 90 dan ini tersisa R kalikan R tambah 13. Ini boleh kalian selesaikan dengan persamaan kuadrat atau bisa juga ini perkalian dua bilangan, yang dimana bilangan ke-1 dan bilangan keduanya itu selisihnya adalah 13. Berarti tapi dikalikan hasilnya 90. Nah, kita cari dulu ya di sini. 90 itu bisa 1 kali 90, bisa 2 kali 45, bisa 3 kali 30, bisa juga 5 kali 18, bisa 6 kali 15, dan bisa 9 kali 10. Mana di antara pasangan-pasangan bilangan ini yang selisihnya adalah 13? Yaitu yang
5 kalikan 18. Maka R sama dengan 5 meter. Tuh ya. Contoh berikutnya, hitung tinggi kerucut di samping. Nah, ini tingginya yang dicari ya, yang ini ya. Jika jari-jarinya 12 dan luas permukaannya keseluruhannya adalah 300 desimeter persegi. Nah, luas sama dengan PR kalikan R tambah S. Luasnya kita ganti dengan 300 pi sama dengan pi kalikan R-nya sudah ada 12 kalikan 12 tambah S. Ini pi, masing-masing luas bagi pi tersisa 300 sama dengan 12 ditambah S. Nah, ini 300 langsung kita bagi dengan 12. Masing-masing kita bagi dengan 12. 300 bagi 12 ada 25. Ini 12 bagi 12 1 ya. Jadi tersisa 12 tambah S. Maka S sama dengan 25 kurangi 12 yaitu 13. Nah, kalau ini 13, di sini 12, maka seharusnya kalian bisa langsung mencari tinggi ya dengan triple Pythagoras. Nah, kalau lupa triple Pythagoras, kita lakukan gunakan teorema Pythagoras. T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R. Kalau mencari T berarti S kuadrat kurangi R kuadrat. Maka T sama dengan 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat sama dengan akar dari 169 kurangi 144. Ini adalah 25. Akar dari 25 adalah 5 cm. Karena triple Pythagorasnya ya 5, 12, 13. Demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.